sambutan dari Wakil Pengasuh Masjid Kapal Muzalan Pontianak kepada beliau Ustadz Nazif Fikri. Dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Lazami, insyaallah semoga selalu diberkahi Allah SWT. Juga orang tua kami, ayahanda kami yang selalu membersamai kami. Ada Toya, Ustaz Nur Hasan di luar, Toya, juga Toh Ahmad, orang tua kami, Ustaz Akbar, dan semua Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Karena ini sambutan, jadi tidak lama Ustaz, izin, Masya Allah, Tabarakallah. Kami merasa bersyukur sekali hari ini kedatangan tamu-tamu istimewa. Harapannya Bapak Ibu semuanya, semoga kita tidak hanya bertemu di sini, tapi kita bertemu di surganya Allah. Amin. Semoga kita semua satu surga bersama Rasulullah. Semoga kita semuanya bahagia dunia dan surga akhirat. Amin. Sedikit cerita Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga Ustaz. Jadi informasi kami jadi tuan rumah nih hampir 2 hari. Jadi mohon maaf, ini banyak sekali kekurangannya. Mungkin terasa panas, AC kita tidak banyak, juga mungkin pelayan kami kurang baik. Kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak sekali kekurangannya. Tapi insya Allah ini sudah kita maksimalkan Bapak Ibu semuanya. Ini di belakang kita semua nih ada teman-teman Paskas. Paskas tuh pasukan amal soleh. Nah mereka lah yang menyiapkan ini dari semalam. Kita doakan, ada yang mau nikah tuh, kita doakan semoga Allah mudahkan pernikahannya. Yang belum punya anak, Allah berikan anak terbaik. Yang belum punya jodoh, Allah berikan jodoh terbaik. Amin. Dan di depan kita itu ada Pokari Sweat. Karena ini iklan sejenak, jadi ini saya diminta untuk membacakan sebuah iklan. Jadi kami di Ampera ini terutama sering bekerja sama dengan Pokari Sweat. Semoga nanti kajian atau syiar sholawat 40 ini juga terus dibersamai Pokari Sweat. Jadi nanti setiap yang hadir dapat minum Pokari Sweat. Ya, disediakan berapa Bang? 500 betul. Nah, 500 air Pokari Sweat. Ya Bu, saran saya Pokari Sweatnya jangan diminum. Ya, jangan diminum waktu puasa. Sekarang boleh. Kalau waktu puasa jangan diminum ya. Nah, saya izin dulu bacakannya. Minum Pokari Sweat saat sahur, jaga ion tubuh selama berpuasa. Saat berpuasa kita tidak makan dan minum lebih dari 12 jam. Pastinya berpotensi dehidrasi. Tanda dehidrasi seperti haus, bibir kering, badan lemas, dan hilang fokus sehingga bisa mengganggu aktivitas ibadah. Jaga ion tubuh dengan minum Pokari Sweat. Seperti kaktus, ionnya menjaga cairan bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jadi tidak mudah dehidrasi dan aktivitas ibadah lancar. Karena minum air putih saja tidak cukup, Pokari Sweat saat sahur jaga ion tubuh. Mantap, sip berani. Tidak apa. Yang penting kita udah menyampaikan amanah beliau. Sip Pak? Sip, mantap. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, makasih banyak atas perhatiannya. Jamaah Masjid Kapal Muzalan Pontianak, pengen ada lagi dah nih? Nanti kita buat meriah di halaman boleh? Nah, Bapak Ibu majelis mau datang nanti? Nah, kita ramaikan, kita buat panggung besar karena ini mengundang syafaatnya Rasulullah. Kita cinta majelis ini. Takbir. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk dari kesalahan pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Nazif Fikri telah
dengan sempurna selaku wakil pengasuh dari Masjid Kapal Jalan Pontianak. Mohon maaf bisa break dulu, nanti di luar pihak kalian sedang. Nanti Ustaz ngomong apa? Kalau nanti bisa dari kalian nanti Ustaz ngomong apa nih? Nanti dulu ya. Enggak boleh, tapi jangan bersuara. Ibu tetap silent, jangan bersuara. Bagi-bagi ya, Atau tapi jangan jangan bersuara. Atau bagilah dulu 5 menit. Tahu kan tidak minum apa karis itu? Jangan roti makanya. Jangan minum. Tidak kita ni orang tidak timur. Sambil break, insyaallah izin saya. Boleh. Allah. Baik. Selamat ya. Sambil tinggi, ada masya Allah luar biasa kehadiran kita di sini, bagaikan disambut Mbak Raja. Tak apa kita dikasihnya. Kue pakai sweet dari 7 tak apa gitu. Seperti tak apa pokoknya. Ada satu lagi yang tak kalah menarik insyaallah. Tahukah? Ada dari sahibul khair, sahibul sadaqah. Mungkin tidak mau disebutkan namanya satu persatu, memberikan kita parfum sajadah rindu raudhah, parfum sajadah rindu raudhah. Itu artinya wanginya sama dengan sajadah di depan raudhah. Kita dikasih itu, tetapi bukan semuanya macam Bukhari Sweet. Itu parfum sejadah untuk setiap masjid. Satu masjid dapatnya 6 parfum. Maka sebagai rasa syukur terima kasih kita salurkan lagi dari hamba Allah Sahibul Munfiq, disalurkan melalui munzalah wasilahnya, diterima oleh kita Ashabul Maimanah, kita salurkan lagi bukan untuk Ashabul Maimanah. Kita tak punya masjid. Apa kita nak punya sejadah? Kita sembahyangnya numpang-numpang tempat orang kan ini. Taklah, jangan nak harap parfum tu. Kemana parfum itu diberikan? Kepada pengurus masjid. Misalkan kemarin ya, kalau munzalah nih, kita ajak dia, kita datang ke tempat beliau juga jemaahnya ikut serta selanjutnya. Gitu. Kita berikan kepada sebenarnya 3 sampai 4 masjid nih, karena jatahnya 2 masjid. Sabah kita berikan yang 2 dulu, yang 2 nih ngalah lah. Mudah-mudahan nanti kalau diundang lagi kapal munzalah di lapangan dapat lagi kita 2 masjid. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 masjid yang selalu ikut serta jemaahnya ke kita. Pertama, masjid yang paling lama adalah masjid ini, Sungai Rengas, namanya Tarbiyatus Shalihin. Walaupun tidak terlalu aktif, kadang-kadang tergantung Pak Bunya, Pak Jisuhari turun nanti ramai. Kemudian Masjid Media, Masjid Al-Mu'minun Pontianak Timur, Masjid Hudar Rahman, itu jemaahnya, dan Masjid Surau Binaul Akhlak. Itu. Dan satu lagi calon-calon, jadi 6 pula tadi, 4 ya. Calon ya ini masjid apa yang kemarin kita? Hari Senin itu banyak ada jemaahnya ikut serta. Darut Diniyah Hari Senin. Nah itu. Jadi 6 masjid. Udahlah, 2 masjid dulu kita prioritaskan. Maka izinkan saya memutuskan yang mana. Pertama, Masjid Binaul Akhlak, Surau Binaul Akhlak. Beliau paling aktif, paling proaktif. Ibu tahu jemaahnya hampir 100 orang. Naik pickup tu dah bukan lagi satu pickup tu 15 orang dah, sampai 30 orang, timpak 2 dah. Susun 2 jemaah tu. Jadi saya sarankan tu pakai dump truck ya, angkutnya Pak Man. Pakai dump truck angkutnya lebih banyak muatnya. Begitu sampai tu tinggal curahkan ya. Cepat ya.
Ustaz, kami ini pakai backup, pakai handphone nyewa masing-masing, kesian. Nah, apa Pak Ustaz ini curhat pula dengan Munzalan. Oke, nah itu bina akhlak kita salurkan dari Munzalan. 6 parfum. Silakan maju Pak Abdurrahman Dale. Di mana beliau? Pak Abdurrahman Dale. Atau yang mewakili? Atau di luar nih, Pak Abdurrahman nih? Masih ada di luar ya? Ada bapak-bapak tak di luar tuh? Banyak. Masih banyak? Ya sudahlah, kita langsung kita sebut saja, nggak usah ada penyerahan maksudnya. Selanjutnya Masjid Hudar Rahman, Ustaz Rasidi ada? Mana Ustaz Rasidi? Antar sudah. Dan cukup itu saja. Nanti nggak usah ada penyerahan lah, hemat waktu. Yang paling penting kita dengar nanti ada tausiah dari Ustadz yang muda dan ganteng. Ibu-ibu semenjak di sini tidak tegur dengan saya, banyak yang ganteng. Habis saya kalah saya. Nah, nanti silakan kita dengar izah hasanah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami, pimpinan Yayasan Ashabul Maimanah Ustadz Lahzami As'ad. Alhamdulillah kami satu alma mater di Gontor dulu. Para asatid, para ustadzah, Bapak Pak Haji, Bu Hajah, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus keluarga besar Masjid Kapal Munzalan dan seluruh jamaah daripada Majelis Ashabul Maimanah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam ketaatan, sehat taat, sehat bermanfaat, disampaikan di bulan Ramadan, beribadah secara maksimal. Amin ya rabbal alamin. Boleh berpantun? Pergi ke tepian sawah bermain panah, mancing sebentar di kolam Pak Abdullah. Semoga jamaah Majelis Ashabul Maimanah selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Yang pertama, afdolnya sebuah majelis itu, ayah bunda sekalian, tapi mohon izin ya, saya tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud mengajari semuanya. Mohon maaf kalau ada para asatid, Pak Haji, Bu Haja semuanya. Afdolnya majelis itu minimal ada 5 perkara. Yang pertama, ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Jadi sebuah majelis afdol dikatakan ada baca Al-Quran, minimal Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Kemudian yang kedua ada zikrullah, zikir kepada Allah. Alhamdulillah kita la ilaha illallah itu zikir, astagfirullah itu zikir, mengingat Allah itu adalah zikir. Kemudian yang ketiga ada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sholawat tadi 40, masya Allah. Kita seakan-akan hadir Rasulullah bersama kita. Amin. Kemudian yang keempat ada ilmu di dalamnya. Ada ilmu di dalamnya. Ada yang memberikan tausiah, ada yang saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Kemudian yang terakhir ada doa di dalamnya. Jadi habis ini kita mungkin berdoa,
saling mendoakan, panjang umur, sehat walafiat, sehat badan. Pekan depan kita bertemu lagi. Jadi 5 ini yang kalau kita bermajelis kita usahakan ada. Tapi jangan juga disalahkan, oh kalau udah ada ini batal majelisnya, enggak. Ya, ini hanya untuk lebih afdol, lebih utama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering menyebutkan bahwa saya kasih sebuah analogi. Jadi kalau misalnya saya dengan Ustaz Lahzami bertemu di pasar entan gitu ya, bertemu di pasar, beli ikan, Ustaz Lahzami beli ayam gitu. Nah, ketika ketemu kita saling bertegur, bener enggak? Ustaz Lahzami apa kabar? Kita cium tangan, semuanya segala macam. Nah, kita kenal karena kita sering sebut namanya. Kita tahu namanya, kita kenal namanya. Nah, ayah bunda semuanya, begitulah nanti ketika kita di padang mahsyar. Orang yang akan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak menyebut namanya. Masuk akal nggak kira-kira? Jadi semakin banyak kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut para nabi-nabi, maka semakin besar potensi Rasulullah itu mengenal kita. Maka mudah-mudahan di kelak di padang mahsyar kita semuanya bisa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Maka salah satu strong way, tujuan kita untuk mengikuti majelis sholawat 40 ini supaya dikenal Nabi. Benar atau tidak? Semakin kita banyak sebut namanya, banyak bersolawat, insya Allah walaupun kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, kita tidak pernah merasakan kasih sayang Nabi, insya Allah Nabi kelak akan kenal dengan kita dan kita menjadi lisannya. Amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah bunda sekalian, kenapa di Indonesia bahkan di seluruh dunia banyak solawat? Ada solawat nariyah, apalagi solawat tibbil qulub, apalagi solawat badar, apalagi boleh disebutkan? Salawat Jibril, solawat bushra, banyak sekali solawat asghir dan lain sebagainya. Mengapa? Analoginya adalah sama seperti penyakit. Penyakit itu berbagai macam penyakit, berbagai macam juga obatnya. Maka sholawat itu bahannya sama, bahannya cinta kepada Nabi Muhammad, tapi untuk bermacam-macam jenis penyakit. Maka istiqomahkanlah, kan hadis Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sholawat sebaik-baik amal kata Nabi itu yang paling dawam, istiqomah, paling sering dawam, sering kali, walaupun itu sedikit. Walaupun kita bersolat 40 ini hanya sekali sepekan saja di malam Sabtu, tapi kalau kita dawamkan, kita niatkan, insya Allah, maka ini akan menjadi obat hati kita. Makanya banyak sholawat-sholawat itu adalah ijtihadnya para ulama-ulama kita. Sholawat 40 adalah ijtihadnya Syekh Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Mudah-mudahan kita yang baca ini jadi amal jariah untuk beliau. Amin ya rabbal. Begitu juga dengan sholawat-sholawat yang lain. Itu adalah ijtihad mereka orang-orang yang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yang keempat adalah maka kita sebagai penutup kita perbanyak sholawat di pada hari ini dan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ingat surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat itu ayah bunda ibadah yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Bukan martabak ya. Martabak ada spesial. Kenapa ibadah spesial? Karena Allah Subhanahu wa taala melakukannya.
Sholat, Allah sholat enggak? Enggak. Puasa, Allah puasa? Enggak. Malaikat puasa? Enggak. Zakat kan? Tapi khusus untuk sholawat Allah sudah mendeklarasikan innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Masa sih di luar sana, di samudra Atlantik, samudra Pasifik gitu ya, masih ada orang yang benci sholawatan? Na'udzu. Maka itu oknum-oknum. Makanya kalau sholawat jangan dibalut dengan sesuatu yang perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Allah bersolawat kepada Nabi itu apa maksudnya? Maksudnya adalah memberikan rahmat dan takzim kepada baginda Nabi SAW. Jadi bukan berarti Allah hormat kepada Rasulullah, tapi itu memberikan rahmat, takzim, pengakuan bahwa engkau Muhammad adalah kekasih. Malaikat mengapa bersolawat kepada Nabi Muhammad? Malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad untuk memohon ampunan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita manusia biasa ini bersolawat kepada Nabi untuk mengharap dan mendapatkan syafaatnya kelak. Jadi Allah, malaikat, kita sebagai manusia biasa ada masing-masing tujuannya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ayunda tahu teknologi apa yang paling canggih di dunia? Apa? Teknologi paling canggih di dunia? Mobil. Nah, teknologi paling canggih di dunia itu adalah manusia. Apa? Manusia itu punya otak yang bisa lebih hebat dari prosesor, punya hati yang bisa merasakan senang, gembira, sedih, kecewa dalam satu waktu. Tidak ada robot manapun, tidak ada teknologi manapun yang bisa melebihi manusia. Sekarang kalau kita beli handphone, beli elektronik, itu ada manual booknya kan? Ada. Buku panduannya. Ada. Nah, manusia yang notabene-nya adalah teknologi tercanggih, kira-kira ada nggak manual booknya? Ada lah. Apa manual booknya manusia? Al-Quran. Nah, maka di samping kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, jangan tinggalkan Al-Quran kita. Kita baca juga, karena solawat dan Al-Quran ini ibarat sebuah kombinasi yang dahsyat. Karena Al-Quran kita baca kalam Allah, sedangkan sholawat kita berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kami mewakili pengasuh dan mungkin nanti setelah ini kami mohon Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nur Hasan bisa menyampaikan sepatah dua patah katanya. Kami mewakili keluarga besar Percakapan Munzalat menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan daripada penyambutan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita kelak semuanya dapat mendapat naungan dan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.